Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Igusti Nguragung Pratnyakuswara dengan NPM 2007100850. Perkenalkan, nama saya Putu Wisnawandrian dengan NPM 200710831. Perkenalkan, nama saya Alvin Senanda dengan NPM 2007-10-795. dan dengan saya sendiri, Aldi Putra dengan NPM 2007-10587. Jadi kelompok kami menganalisis film, yaitu filmnya Ready Player One. Film ini adalah film Ready Player One mengangkat cerita tentang dunia di tahun 2045. Film fiksi ilmiah aksi petualangan dari Steven Spielberg ini berlatar di dunia nyata dan memiliki realitas virtual atau VR. Film ini bercerita tentang seorang remaja berusia 18 tahun bernama Wade Watts yang hidup di Columbus, Ohio pada tahun 2045. Saat itu, dunia begitu keras. Satu-satunya waktu Wade Watts benar-benar terasa hidup ketika ia pergi ke Oasis, yaitu sebuah dunia maya yang imersif tempat sebagian besar manusia menghabiskan hari-harinya. Oasis diciptakan oleh James Halliday yang sangat brilian dan eksentrik. Suatu saat, James Halliday membuat sayembara. Ia meminta kepada para peserta untuk menemukan sebuah telur pasca yang terdapat pada game virtual yang ia ciptakan. Siapa yang menemukan telur itu akan berhak mendapatkan seluruh kekayaan yang dimilikinya, termasuk mengontrol Oasis. Namun, untuk menemukan telur tersebut tidaklah mudah. Selama bertahun-tahun, terdapat jutaan orang yang sudah mencoba, tapi mereka tetap gagal. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan program agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Poin penting dalam AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI yang digunakan oleh manusia. Hal yang cukup menarik dari AI adalah ia mampu melakukan self-correction atau mengoreksi diri sendiri. AI memang diprogram untuk terus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah beberapa kecerdasan buatan dalam film Ready Player One. Nah, dalam film Ready Player One ini terdapat 3 kecerdasan buatan ya. Yang pertama itu virtual reality. Ready Player One mengisahkan seorang remaja bernama Wade Watts yang tinggal di area kumuh di Columbus, Ohio tahun 2045. Krisis yang melanda dunia membuat Wade menghabiskan waktunya dengan perangkat VR, di mana ia berpetualang di dunia simulasi komputer. Yang kedua, Oasis. Oasis itu Ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation alias Oasis. Adalah dunia maya yang dimasuki Wade yang melalui perangkat VR di Oasis. Para penggunanya dapat menciptakan persona sendiri, mulai dari nama sampai penampilan. Pengguna Oasis dapat berinteraksi satu sama lain, seolah-olah bertatap muka di dunia nyata. Yang ketiga, haptic suite. Selain menggunakan perangkat VR yang dipasang di kepala, para penjelajah Oasis juga menggunakan kostum bernama haptic suite. Kostum ini didesain dengan sensor suhu yang membuat sentuhan di dunia maya terasa sama dengan dunia nyata. Berpelukan dengan karakter dalam VR pun akan terasa seperti dipeluk betulan. Next. Jadi dari 3 hal tersebut, kelompok kami lebih fokus kepada kecerdasan buatan virtual reality. Apa sih itu virtual reality? Virtual reality adalah realitas maya atau realitas virtual adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh computer simulated environment. Suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Lingkungan realitas maya terkini umumnya menjanjikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah tampilan stereoskop. Tetapi beberapa simulasi mengikut sertakan tambahan informasi hasil penginderaan seperti suara melalui speaker ataupun headphone. Next. Sejarah virtual reality.
Ini adalah gimana ya timeline sejarah awal virtual reality dari tahun 1930. Kita bisa lihat 1930 dari gambar di kiri tersebut. Setiap tahun akan berubah ya seiring perkembangannya zaman. Sampai sekarang yang terbaru itu ada Oculus Rift ataupun dari brand-brand terkenal seperti Samsung, Nintendo, dan Google. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman secara garis besar dari sejarah virtual reality. Yang pertama, sejarah itu kami bagi beberapa fase. Yang pertama ada awal perkembangan. Jadi sejarah teknologi virtual reality ini dimulai sejak abad ke-18, di mana muncul ide untuk melihat kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda tersebut diwujudkan dengan lukisan panorama 360 derajat yang dibuat agar penonton dapat merasakan kondisi yang sebenarnya terjadi. Lukisan tersebut diberi judul dengan Battle of Borodina tahun 1812, menggambarkan perang yang sedang terjadi di lapangan yang luas. Charles Wheatstone kemudian menemukan Viewmaster Stereoscope yang menggunakan 2 cermin ganda untuk memproyeksikan gambar pada tahun 1838, kemudian dipatenkan setahun kemudian. Lalu sejarah virtual reality dimulai lagi pada tahun 1892. Tahun tersebut merupakan tahun di mana ditemukannya Link Trainer oleh Edward Link. Jadi Link Trainer ini berfungsi sebagai simulator penerbangan komersial bertenaga elektromekanis. Selanjutnya ada fase Father of Virtual. Pada tahun 1956, Morton Heilig yang dijuluki Father of Virtual menciptakan sebuah peralatan mekanis teater yang diberi nama Sensorama, yang membuat penonton dapat menonton film pendek disertai dengan berbagai indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, serta sentuhan. Sensorama berisi 5 film pendek yang berbeda-beda. Alat ini berhasil dipatenkan pada tahun 1962. Usaha Morton Heilig tidak berhenti di situ saja. Pada tahun 1966-nya, dia menemukan Telesper Max dan mematenkannya di tahun yang sama. Telesper dan HMD merupakan cikal bakal dari piranti virtual reality pada zaman sekarang. Ivan Sutherland yang menduduki jabatan sebagai Associate Professor of Electrical Engineering di Harvard University dan muridnya yang bernama Bob Sproul menciptakan kepala VR atau AR yang langsung terhubung ke komputer menggunakan sistem HMD yang diberi nama The Sword of Damocles pada tahun 1968. Nah, namun kondisi alat tersebut saat pertama diciptakan itu sangat susah untuk digunakan karena terlalu berat dan tidak nyaman digunakan. Berbagai penemuan lanjutan mengenai virtual reality mulai banyak ditemukan sejak saat itu. Nah, selanjutnya ada fase perkembangan lebih lanjut. Jadi perkembangan virtual reality sendiri itu mulai pesat sejak tahun 1980, di mana Jaron Lanier mulai menggunakan istilah virtual reality. Jaron Lanier menciptakan berbagai range virtual reality, di antaranya data glove, iPhone, serta mulai mengembangkan peralatan pendukung seperti sarung tangan dan kacamata khusus. Teknologi virtual reality mulai berkembang untuk game mulai tahun 1993. Perusahaan pertama yang mengembangkannya adalah Sega, namun kacamata VR baru versi Sega ini hanya mencapai tahap prototipe saja karena kesulitan pengembangan teknis. Selanjutnya ada tahun 1995, Nintendo mengembangkan virtual reality yang bernama Nintendo Virtual Boy, bahkan sempat mendapatkan penghargaan sebagai konsol game pertama yang dapat menampilkan tampilan grafis 3D yang sebenarnya. Namun VR buatan Nintendo memiliki nasib yang tidak berbeda jauh dari Sega. Produk ini pun dinyatakan gagal karena kurangnya warna pada grafis, kekurangan dukungan perangkat lunak, serta sulitnya mencari posisi yang nyaman dalam menggunakan kacamata VR ini. Selanjutnya, dewasa ini perkembangan virtual reality sudah berkembang dengan sangat pesat ya. Hal tersebut dibarengi oleh kemajuan teknologi mobile yang sangat pesat pula, apalagi industri game yang terus mengembangkan produk berbasis teknologi virtual reality. Contohnya Google telah merilis produk virtual reality yang bernama Google Cardboard yang menggunakan smartphone. Perusahaan Samsung juga tidak mau kalah dalam teknologi ini. Samsung membuat produk yang bertajuk Samsung Galaxy Gear. Nah, perkembangan virtual reality bukan hanya dalam industri game saja, dalam industri lain pun sangat berkembang, seperti pada bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, militer, medis, desain, dan lainnya, dengan fungsinya masing-masing.
Selanjutnya ada dasar-dasar virtual reality. Terdapat 4 dasar dari virtual reality. Yang pertama ada virtual world. Jadi virtual world ini merupakan lingkungan simulasi berbasis komputer yang dapat membuat avatar pribadi sehingga pengguna bisa menjelajahi dunia maya seakan-akan dia menggunakan tubuhnya sendiri. Pengguna menggunakan avatar dalam bentuk screenplay maupun script. Yang kedua ada immersion. Nah, immersion sendiri dibagi menjadi 3, ada mental immersion, physical immersion, dan mentality immersion. Mental immersion ini yaitu membuat perasaan dari pengguna seperti ada di dalam kehidupan yang nyata, padahal pengguna sedang berada di dalam dunia virtual. Yang kedua ada physical immersion, membuat penggunanya merasakan bahwa fisiknya berada di dalam suasana virtual world. Yang ketiga ada mentally immersed, membuat penggunanya merasakan sensasi untuk larut di dalam virtual world. Yang ketiga ada sensory feedback, yaitu berfungsi untuk menyampaikan virtual world ke indera penggunanya. Dengan elemen ini, pengguna bisa mendengar, melihat, dan merasakan sentuhan yang dibuat di dunia virtual. Yang terakhir ada interactivity, berfungsi untuk merespon aksi atau keberadaan dari pengguna, sehingga objek yang di sekitar bisa dapat merespon, sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan objek tersebut. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, ruang permasalahan AI atau artificial intelligence dalam film Ready Player One. Nah, virtual reality dalam film tersebut menjadi salah satu dari beberapa AI yang ada dalam film tersebut. Peran penting virtuality dalam film tersebut sangat besar. Apalagi hal tersebut menyangkut aktivitas manusia di dalam dunia maya. Namun dengan virtual reality ini juga bisa menyebabkan masalah jika diterapkan dalam dunia nyata. Sebagai contoh, seseorang di dalam film tersebut memainkan virtual reality dengan sangat sering, bisa menjadikan orang tersebut addicted atau kecanduan yang berlebihan yang nantinya bisa menguras psikologi ataupun psikis orang tersebut dan membuat pengguna lupa tentang aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan pada dunia nyata. Hal tersebut juga dapat mengganggu kesehatan mental pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang dari AI atau di dalam AI yang ada pada virtual reality atau VR. Yang pertama, machine learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang mencakup sebuah sistem dalam yang dapat beradaptasi dan memahami secara independen atau mandiri. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, virtual reality akan secara otomatis mengikuti pergerakan yang digerakkan oleh user atau pengguna. Contohnya ketika user atau pengguna menggerakkan kepalanya ke kiri atau ke kanan, maka secara otomatis akan menampilkan sisi atau lingkungan yang diarahkan secara keseluruhan. Yang kedua adalah visual pattern recognition, merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan indera penglihatan manusia. Seperti kita tahu juga, virtual reality bisa memberikan pengalaman bagi user atau pengguna untuk melihat dan merasakan lain dan juga bisa juga secara 360 derajat dan juga tampak seperti hal yang nyata. Pengetahuan dalam virtual reality. Yang pertama, logika. Logika dalam virtual reality berpengaruh dalam logika code yang dibaut dalam VR tersebut. Tanpa adanya logika VR, mungkin tidak akan berjalan baik sebaik mungkin. Biologi. Dalam biologi berpengaruh, virtual reality berasal dari apa yang manusia ingin lakukan dan berawal dari otak untuk menggerak apa yang kita inginkan dalam game VR ataupun hal-hal lainnya di virtual reality. Virtual reality bekerja memanipulasi otak manusia sehingga pengetahuan terkait biologi terkandung dalam VR. Yang ketiga, linguistik komputasi. Linguistik komputasi dibutuhkan dalam VR yang berupa bahasa secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, psikologi kognitif. Psikologi kognitif dalam penerapan VR sangat berpengaruh karena dalam hal-hal yang bersifat mental diri manusia dan aktivitas dari pikiran manusia menyebabkan pengaruh dalam tanda kutip emosi dalam kita memainkan VR tersebut. Yang kelima, pengenalan pola. Pengenalan pola dalam virtual reality mungkin bisa menjadi salah satu contoh agar pengaplikasiannya bahasa manusia dalam AI bisa sinkron. Dengan kata lain, memasukkan pola-pola kehidupan manusia dalam kecerdasan buatan agar kedepannya bisa berkembang lebih lanjut. Oke, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih.